baru dalam tubuh itu sana lah tiba malaikat. Bapak dia malaikat tiap tahun kau sabui. 7 langkah dari surah 7 langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 langkah orang meninggalkan kuburan Anda, malaikat datang marabbuka. Jawab Allah. Tunggu kayak ada lah tiap tiba atau jawab. Dia tiba saya siap jangan tanya mana itu. Ibu apa dikurang kubu baru dan ditanya dia marah buka selama 60 tahun di dunia tidak pernah kita ditanya marah buka ada apa. Ambo himbau khususnya muslimat NU Damas saya siapkan ini untuk mati bukan cuma-cuma orang mati awak mati belum kan banyak ini tuh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi ceramah terbaru dari Muhammad Arif Tuanku Bandaro 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita hormati Bapak Kiai atau guru kita bersama. Alhamdulillah telah memimpin kita Istighosah Muslimat NU Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Selanjutnya kita hormati Bapak Wali Nagari Koto Beringin ya. Selanjutnya kita hormati Bapak Ketua Pasdas Kecamatan Yumam. Selanjutnya yang kami hormati para al-kunyat Muhammad, imam khatib, labai pegawai, dan khusus istimewa kepada ibu-ibu muslimah. Aku nak muslimin, tak masuk lagi kira-kira. Muslimah Damasraya, muslimah dulu, mencari muslimah mencari. Selanjutnya kami hormati semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, umumnya seluruh masyarakat yang telah hadir di masjid pada siang hari ini. Pertama sekali marilah kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita semua mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Selawat beriring salam sama kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad. Nabi besar Mustafa Muhammad. Nak barang masih kurang masalah wae anian-aniannya Pak. Kalau tidak salah Pak. Ulama lihat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala
alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Isma sita fa innaka mayyitun. Wahbib ma sita fa innaka mufarrikuhu. Wa'mal ma sita fa innaka majaziyun. Kata Rasulullah, wahai umatku, hiduplah engkau di mana saja ingin hidup. Bo, kecek Nabi bo, hiduplah takana di mana bo. Damasraya mulia, Pariaman mulia, Bukit Tinggi mulia, Jakarta mulia, Pekanbaru juga boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, di mana kamu hidup? Kata Rasulullah, fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Baik ibu urusan nasib yo ni ka mati masa dojo. Siapa yang tak mengerti bahasa Minang juga tangan. Dan cuma juga cie dua tiga. Uni tak ngerti ya. Coba bagian yang ni. Tidak kali ngerti tu. Berarti tiga dia apa nak ngerti. Selagi Abu sampai ni ibu jawab pendatang, siapa nampai kami nang kabau, tiba nama saya wajib pandai bahasa Minang. Mengalau di kampung awak Bapak Ibu harus kurang merantau itu pandai bahasa Minang. Ampun ibu nak di Pariaman, siapa juga merantau Pariaman, belajar bahasa Pariaman. Dalam mahwana orang Minang Bapak Ibu. Nah, ini bahasa nasional dan bahasa kebanggaan kita, bahasa nasional, bahasa pemersatu kita. Baik Bapak Ibu, ada tadi 6 at 5 yang tak ngertinya. Beko bu tiba di rumah kalau nak 5 tu tak jauh ke tetangga beko. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu. Tadi lah disarankan dari Pak Ketua, disarankan tadi dari Ibu Ketua Majelis Taklim supaya bahasa Indomie, Indonesia campur Minang. Sebenarnya bu lagi pandai bahasa Indonesia gitu bu. Tapi yang bu tidak pas. Jadi kalau bahasa Minang tuh pas. Lagi bangga ibu dengan bahasa Minang. Lagi senang hati bahasa Minang. Mantap. Allahu Akbar. Kita ulang Bapak Ibu. Kajian kita kini ada 3. Kalau tadi lihat Bapak Ibu ya, teguhkan bangsa. Artinya apa? Sedang apapun dimanapun apapun profesi kita, kematian pasti menunggu. Hidup ini Bapak Ibu tidak ubahnya bagaikan es. Ibu apa-apa tahu dengan batu es. Tentu ibu batu es. Batu es itu dia tahan, dipakai tak dipakai, memakai tak dimakai, dicalia tak dicalia, batu es tetap habis. Itulah kehidupan. Umur kita bu dipakai sembahyang, tak dipakai ibadah, dipakai wajib baca Yasin, atau tak dipakai, atau lalu saja Pak, nak mati tetap mendekati Anda. Kullu nafsin za'iqatul. Mati bukan perkara mudah Bapak Ibu. Kematian janjian Allah. Kematian adalah suatu tempat untuk bisa kita kembali kepada asal kita. Kini banyak masyarakat Minang, banyak orang Islam yang tidak lagi memikirkan kalau hidup ini batu kaju akhirat. Kalau dunia Bapak akan ditukar dengan akhirat, hidup akan ditukar dengan kematian yang insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau lihat kau nak donang kalam mungkin Buya mana orang ini dia? Mana orang ini? Di mana? Bali dia orang mana tahu ini? Masa walaupun dia orang Minang, bapaknya ngerti. Kalau begini Buya di Mampat, kan tenang mati itu. Nak baca orang. Uni mana orang ini? Kalau ni mau pulau Alunda. Ibu berapa? 5 pelo. Sampai
daripada mau 5 pe kacau sebenarnya sekali ibu. Kalau 5 pe itu mau ibu tuh bu, kira-kira 9 tahun lagi ibu. 9 tahun lagi mengikuti Rasulullah. Umur Nabi awal 63, umur ibu lah 50 pe, berarti 9 tahun lagi umur ibu tinggal 7. Kalau mau ikut Nabi, kalau nak ikut Nabi, nak tahu apa doa? Saya tahu bagai, saya tahu dari bagai mana tahu. Nah, jadi bapak ibu yang hormati, kalau 9 tahun lagi umur awak, atau 100 tahun lagi, atau 50 tahun lagi, atau seberapapun tahun lagi, namun kita tetap akan menemui janjian kita. Ingat bapak ibu bahwa kalau kita mati, yang ditanya itu tidak sulit vaksin dulu. Kau mau tanya, bu? Nah ibu mau tahu apa yang ditanyakan bu? Ada tentu ibu kan? Itu mau tanya yang benar. Waktu bapak ibu 53 menit ya bapak. Kalau kini jam 2 balik dari 21 kita wajib tank 7 berhenti kan ibu. Ada waktu untuk mau tahu. Ayo ibu lihat, mati hari kajian mau tahu ibu benar. Nah, nanti tajuan biswa ndak vaksin dulu. Allah apa vaksin? Nggak pada nuri tajuan mereka ewe. Yang tadi tajuan biswa di sana man rabbuka. Siapa Tuhan? Tuh pikir kini itu kok. Jangan bekola biswa akan mati sejauh orang pikir rabbuka. Kini pak. Sebelum ini ditukar dengan mati, sebelum dunia ini ditukar dengan akhirat, apa yang kita jawab nanti 5 pertanyaan dari mereka. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ahuka. 5 pertanyaan ini harus anda siapkan dari kini. Oh, karena lah mati, lah meninggal, lah mati, lah sakratul maut. Definisi ini Pak Ustaz dipakai bu, la ilaha illallah baca ya bu ya, la ilaha illallah agak cek maaf ya, ini aku yang engkau berdua kurang asik oleh kancak ini engkau udah jadi ya tuh ya, mau nunggu aja gitu ya. Mama dia bapak ibu di waktu anda sekarang iyo kau lihat guru hadir, iyo kau lihat teman memisian, iyo kau lihat orang mancalia. Kalau mati sendirian, siapa yang akan mentalakinkan anda? Siapa yang memisikan la ilaha illallah? Tahukah bapak ibu bahwa man kana akhiru kalam bi kalimatin la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Amin. Lai yang mau masuk surga. Lai nak mengerti itu dia masuk surga. Coba limo nak ngerti dia bang. Kalau demokrasi lah mana ada baru selesai. Jadi limo yang kalah ya. Ini sekitar dicampur jadi demokrasi selesai. Ah ya. Lama dia bapak ibu. Kalau kita ingin bapak ibu tak adu dengan kemisian sampai tahu kalimah la ilaha illallah itu kalimah besar. Maka bagaimana caranya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Caranya mudah. Anda wajib riadah. Seperti diajarkan oleh guru kita tadi, riadah tentunya dilatih. Afdalul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salamu ini minimal 70.000 la ilaha illallah. Datang orang Somalia begini buah, ibunya di Minangkabau, katanya tahlilan haram. Apakah anda mau diam? Menyebutnya haram kecil pajado. Lalu lagi mungkin ini di Sumatera Barat, tahlilan haram, salawatan haram, maulid Nabi haram, Islamiyah haram, kesannya pancung macam lebar.
dasarnya Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya Allah mencintai dan bersalawat di akan Nabi. Berhubung oleh karena itu kecil Tuhan, wahai seluruh orang yang beriman, sallu, bersalawat engkau, sanjung Rasulullah engkau dengan salawat yang sempurna. Kata Pak, Nabi tidak ada orang gue. Kau ciri-ciri orang pakak loh Pak. Pakak atau itu? Kalau ini mengerti sebetulnya pakak tuh ya ngerti yo. Orang Minang aku tidak ngerti sebetulnya Pak. Bapak tahu ya aku tidak ngerti lo ngerti gitu ya. Namanya jadi Bapak. Tadi lo ngerti apa yang ngerti lah itu. Ya oke, Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah hormati. Jadi ada 3 kajian yang harus kita bahas dalam rangka istighosah RUU Muslimah ini Bapak Ibu yang hormati. Yang pertama aku ingatkan termasuk diri kamu, Anda semua ibu-ibu muda kandung, apa-apa pemuda dan pemudi seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, pastikan Anda selalu ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bersuara Pak. Orang nama saya, orang ketua waringin ko, lain pernah mencari orang meninggal dunia, lain pernah mencari orang mati. Sapua pun di bawahnya, ada di bawah Jawi, ada di bawah Otoi Panzai, ada di bawah Galangan Behe, Ameh di bawah. Udah dikenal gitu. Artinya semua yang kita miliki, yang kita cintai, yang kita peroleh di dunia ini, kita kejar mati-matian untuk memiliki sesuatu, semuanya tidak ada yang kita bawa dulu sana. Jadi kironyo, rupanya semua yang kita usahakan di dunia ini semuanya fata morgana. Fata morgana ko basawa si koyo bantua iyo sabana indah tu fata morgana. Ibu pernah jalan mungkin kilo jam 2 siang di aspal. Ibu lihat dari jauh ada seperti air. Pas benar seperti air jauh itu, jauh dari air banyak air. Kilonya tipu awak di situ, air tidak ada. Itulah dunia. Kata awak kalau kayu sanang, dah doge dulu. Kata awak kalau bapangke sanang, dah lo sanang. Kata awak gagah model boko sanang. Kalian ngerti maksudnya? Enggak. Bapak buruan tempat itu. Kalau dulu mengejar bantu, buruan utuh orang. Iya. Asal segagal. Ini produk Tuhan ibu. Jangan ibu. Apa aja Tuhan? La khalaqal insana fi ahsani. Sungguh demi sungguhnya kami jadikan sebaik-baik rupa, sebagus-bagus makhluk, sebanyak makhluk yang diberikan Allah, yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling rancak, yang paling sempurna dari manusia. Dan jauh dibandingkan ambiak manusia pun nampak yang tua, orang pun nampak yang tua dia. Nomor sampai 67 lah. Lah orang gadi lah hercan. Dia orang tua tadi nomor 7 sampai 68 tadi lah dia menjam lagi di lah ala kali kui bigo dua di meja. Ambil lo baru gadis itu. Jangan baru tua, baru nan gadis itu. Urang nan tua, cukup kata jawab itu. Mana rancak baru gadis pada urang tua. Rancak orang tua nak. Padahal baru gadis itu. Padahal lu gadis lawan orang tua, tapi kalah dengan cabaran. Itulah itu, berarti itu syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kembali ke persoalan kita. Allah pingin ibu ya
koto balingin go pai amo kapariaman urang nama saya amo tinggalkan amo pingin urang nama saya ndak taklik mati. Kini kan banyak ndak taklik mati. Kok mati orang kok suami wa. Nah kita kata kalau mati wa bini wa yang dia orang. Dia dipikirnya ba'ala dawa, ba'ala tahwa, ba'asa binawa di nama saya banyak sampai itu kayo. Ba'aca roe kade awa, ba'aca ro kade awa, ba'aca ro piti awa. Kenapa lo takut mati itu? Karena lo tak tahu Bapak Ibu bahwa mati adalah salah satu tiket untuk kembali kepada la ilaha illallah. Mau Bapak, sebenarnya mati itu tidak apa-apa. Mati itu biasa saja Bapak Ibu. Mati itu bahasa Indonesia-nya Bapak Ibu pulang kampung. Kampung awak di Kota Maringin Pak. Kampung awak tidak di nama Seraya baru sana. Kampung awak tidak di Sumatera Barat Pak. Kampung kita bukan di Indonesia ini. Kampung kita bukan di dunia ini. Kampung kita lah wabil akhirati hum yuqinun. Udah kampung Sabanaya Pak. Akhirat itu kampung dan Sabanaya. Iya Bu ya. Iyo na ya. Ngerti na ngerti Bu ya iyo niya na iyo. Aku yakin Bapak Ibu, sabulannya kita ada bahasa yang ngerti bahasa Minang. Bahasa Minang itu juga bahasa Indonesia tak paramedan. Kalau kemana bahasa Minangnya kama. Ya. Kalau ember bahasa Minangnya ember. Kalau pariua bahasa Minangnya payua. Pernah banyak hal kalau gelas bahasa Minangnya galeh. Galeh. Kamu ragu jawab. Ada banyak beda bahasa Minang yang selesai loh. Sebentar aja. Nah, bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang sangat kami hormati. Jadi kalau begitu tentu nggak perlu takut mati. Tidak. Kenapa nggak perlu takut mati tentu? Mati pulang kampung. Siapa orang yang tidak takut mati? Orang yang telah siap bekal untuk pulang kampung. Yang takut itu Pak, yang alun-alun persiapan. Takut itu benda. Awak di Jakarta, lebaran mau datang, orang tak punya tiket, piti orang tak punya lalu, awak begokan tiket untuk makan di jalanan juga ada Bapak Ibu. Makin dekat lebaran, makin lebar capek itu, makin dekat itu Idul Fitri, makin capek itu. Kenapa? Karena belum ada bekal untuk pulang kampung. Udah telur orang Bapak, umur 20 tahun, nggak dikata ada umur 40 tahun, nggak diingat saja Pak umur 60 tahun. Lihat kawan seperti yang meninggal, nah semua sekolah banyak yang meninggal, bagi bimbingan tua, nah semua kuliah banyak yang pensiun yang meninggal. Tinggal awak nilai, mulai cameh. Apa yang dicemaskan kaumku? Yang kita cemaskan, sholat belum ada, puasa tidak ada, zakat tidak ikut, sedekah tidak ada loh Bapak Ibu ya. Bersalam nggak ada, tasbih setelah sholat nggak ikut, tahlil juga tidak ada, takbir juga tidak pernah. Akhirnya malaikat maut datang menjemput Anda. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Pulang kampung tanpa bekal Bapak Ibu, sengsara. Baru saja timur lampu man rabbu, siapa Tuhan? Siapa kali tadi ketua lama-lama ini 29 lah hampir 29 lah orang katanya marah buka sampai gini lampe 29 tahun umurnya Bu lun adu tibo tayo marah buka tantale mau puluhan Pak waliyo boleh dari termuda nama saya sama jotengku mau berbagi nama saya betul kan mau batangku boleh nabi di kampung dan kutu di kampung ayam di Sungai Rumbai akhirnya udah mau saji kepada ayah kepada saya dari negeri itu. Jadi Bapak Ibu wanita dari paling bangga di dunia kau wanita dari nama saya aduh Sungai Rumbai sabo bupatian naik ulang yang ulang tingginya tuh
Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu. Nah, belum balik. Lah 50 tahun, lah 60 tahun, lah 70 tahun umur awak. Alah ada orang badannya marah buka ke awak ke sana. Hoi, ada orang badannya. Ingat, bisu apa? 5 balik dan tiap baru dalam tubuh di sana. Lah 5 balik. Bapak 5 balik dan tiap kau kuasa gue. 7 langkah. Dari situ awak 7 langkah. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 langkah orang meninggalkan kuburan Anda, malaikat datang marabbuka. Jawab Allah. Tunggu lu kayak dalam tiap utibu atau jawab. Utibu saya siap jangan jawab ada itu. Ya Allah utibu orang kubu baru. Dan ditanya dia marabbuka. Selama 60 tahun di dunia, tidak pernah kita ditanya marabbuka ada apa. Amo himbau khususnya muslimat Damas saya, siapkan ini untuk mati. Dan cuma-cuma orang mati, awak mati belum. Kan banyak ini tuh mati belum aja. Nggak tahu orang mati belum. Diumumkan di masjid. Kalau kami di kota Pariaman Bapak Ibu meninggal terus diumumkan di masjid raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Telah berpulang ke rahmatullah Uni Ruslaini. Aduh si kau tahu. Maaf ni Roy. Maaf. Telah berpulang ke rahmatullah. Silakan berpulang. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda puasa? Sudahkah Anda zakat? Sudahkah Anda haji? Sudahkah Anda memaafkan kesalahan orang lain? Sudahkah Anda bersilaturahmi sesama? Kalau masalah mati udah gampang jawab, cuma kayak gue mati. Dibotol merentak mati. Karena vaksin kadang-kadang mati loh. Tapi kalau masalahnya dia mana-mana dari vaksin itu, ada orang mati ini kok. Nama lo pasien lego. Nama Allah kena cona. Yo kantor gubernur Bapak Ibu Pak Bayadi KJS 70% minimal. Kalau lah 70%, nama nela suntik masuk awak nak 32% awak. Balas suntik awak masuk 30% Pak. Dan 70% kan nama nela tu nama masuk 30%. Awak lagi buli lagi kicuat cukup obo suntik mati mereka mati orang satu lah kalau takut orang nama saya dan di keluar Bapak Ibu di media di YouTube di sosmed tu apa kok kurang lampisan sudah suntik lah kurang mati dari keluarnya orang cek ada sesi di keluarnya kan amal-amalnya dia suntik aja dia kok iya agak cek orang Minang gak mau masa iya sedangkan gratis aja orang nggak mau apalagi dibayar andi apa kini gratis semua orang lupa kalau lagi bayi nggak mungkin nah jadi Bapak Ibu kita sebagai warga negara yang baik mempostingkan sedikit Bapak Ibu silakan patuhi peraturan program pemerintah karena waktu Indonesia kalau kabar Ibu kalau datang apa ikut pemerintah tentu tidak masuk keluar Indonesia sepanjang biar warna muda itu bandara Bapak Ibu sepanjang tubuh sepanjang membayang awal ikuti aturan pemerintah ya muda itu Bapak Ibu. Nah kita kembali balik ke proses kematian. Mati itu Pak dibagi dua. Yang pertama mati suri. Ulang balik. Yang pertama mati suri. Yang kedua mati hakiki. Lihat mau tekan ibu-ibu dah, bapak tekan hari tu oh ibu pun baru kuat. Ibu mati dibagi dua. Yang pertama mati suri. Yang kedua mati hakiki. Kita kenapa? Yang pertama, yang kedua hakiki. Maknanya apa? Mati suri adalah mati pada rupa, berpisah tubuh dengan nyawa, tubuh masuk kubur, nyawa kembali kepada asalnya. Itu namanya mati.
Haji Sabo kami nama saya Mariaman Pekanbaru Bapak Haji Sabo. Se-Indonesia Sabo Bapak. Neda Sabo baca lagi ngomong tang tujuh ya. Tandoe Bapak Ibu yo dah Sabo jo yang uro Bapak. Nyo kacau asik Muzakiru. Pakai asik Muzakiru pernah ke pondok pesantren kami di Mariaman Bapak Ibu. Kata asik Muzakiri pernah jadi ketua NU di era waktu Pak SBY selama 6 bulan. Kata Pak Asyik Muzadi ini Indonesia itu Islamnya terbagi dua. Yang pertama NU, yang kedua Muhammadiyah. Kalau tidak NU pasti Muhammadiyah. Kalau tidak Muhammadiyah pasti NU. Selama dua itu aman-aman saja kita coba. Kini adalah tipe Wahabi, tipe Islam murni, Islam jamaah, segala macam Islam kan tipe. Apa jadi Pak? Caci mencaci lagi. Bini Ahmad, bini Ahkale, haram mengharamkan. Kau yang terjadi kini di zaman kita Bapak Ibu. Kau dulu aman-aman sih Bapak. Syiah agak Simadiah, yang satu lagi NU, dan aman aja kita saling menghormati. Waktu itu ketua Pak Asyik Muzadi di NU, Pak Din Samsudin di Muhammadiyah. Aman, damai, tentram. Oh, ibu golongan Wahabiyah. Tak ada nombor tuai karena jauh nama kecelah Pak. Tahlil haram. Mauludan, maulid Nabi haram. Ale. Apa? Ayo selawatan haram. Istilah sahabat ini Pak haram. Menyebut Allah bersama-sama. Dare-dare enggak diajar Nabi. Dosa. Tua buka utak itu baca kitab. Quran dia baca dulu. Agak jatuh Quran. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Kecil Tuhan, wahai orang yang beriman, sabui Allah banyak-banyak. Allah atau la ilaha illallah atau subhanallah bertasbih pagi-pagi dan sore. Ini perintah Allah, suruhan Allah. Aduh, padahal sebagian itu perlu konektor istirahat. Allah yang menyuruh. Iya, kalau Allah yang menyuruh, siapapun yang melarang kita tidak akan pernah kita tinggalkan. Tuh kayak ibu penyenang jiwa Pak, penyejuk batin tuh la ilaha illallah. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Inilah dengan menyebut Allah, dengan mengenal Allah, hati akan tenang, dadu akan lapang. Nggak percaya udah sana ambil cukur. Kalau anda tidak percaya boleh diuji. Bikin nama narimo, suami sakit, minantu nggak bau sahur, rasaki sedang kurang. Oh, anda mau ke uang kuliah anak di bawah bulan begini bu, ruswa super. Galau orang kini susah. Coba di tengah kesusahan anda ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti tenang baik. Kenapa tenang? Karena la ilaha illallah itu kalimat besar. Kata Rasulullah, kalimat la ilaha itu bila diucapkan oleh seorang yang hatinya bersih, yang jernih, maka timbangan pahalanya lebih berat dari kalau langit 7 dan bumi 7. Dia langit 7, bumi 7. Berasa dari itu. Barang kilo tak boleh dibuat dulu. Pernah ikut timbang. Balik sampai toko langit 7, bumi 7 dibanding dengan satu kalimat la ilaha illallah. Berat lagi kalimat ya Allah ini Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah itu penyenang jiwa, penyejuk batin. Susah, sibuk, galau, maka berzikirlah anda, mengadulah kepada Allah di malam hari. Fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Makin sering kita ucapkan kalimat Allah, makin takut jiwa, makin sejuk hati talku. Oleh karena itu silakan anda praktekkan nanti. Kembali ke persoalan kita. Yang pertama, mati suri.
doa leh situ. Kalau mengaji lagi jam doa leh kok. Kalau itu kan turun separuh. Sanggup masuk situ tuh. Gak mau tahu. Kalau mengaji lagi jam doa leh. Sanggup. Lagi jam 1 no. Dia boleh. Ambo jam 2 balik lewat 21 orang dia itu udah azan. Dah lama awal. Pas awal lagi sampai 59 menit bapak ibu. Lama cari jam tadi. Kita memang saja. Lalu apa lihat? Itu salah saya malam minggu itu pak. Salah saya nanti kalau mati suri, mati pada rupo, bantuannya lah mati. Sabananya belum hakiki bapak ibu. Dia orang mati suri itu apa? Tunggu dia masuk kubur. Nyawanya dicabut oleh malaikat maut, jasadnya tidak ada lagi hayat sampai masa kalamnya habis, maka dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari api kembali ke api. Inilah asal tubuh kita, air, api, angin, tanah. Namanya Adam Muhat. Allah bahasa terikannya yang kharajiyah, tubuh kita dan kasa kaja di tanah sementara itu. Seranca-ranca kok langsung di tanah aja. Nah kan jadi ambil ibu nak dong itu. Kalau mulai bentuk-bentuk tanah aja. Ya, sementara itu dia panggil ibu kan mau khususnya jadi api itu baik ya. Mereka di rumah ditanya oleh ayah anaknya, dia suami gaji Muhammad Arif ini karena kau udah jadi WA itu. Ini mati suri. Ikut ditanya nanti Pak malam buka, ikut tanya mana buka, ikut tanya mana buka waktu buka nama buka. Yang kedua mati hakiki. Sebenarnya guru kita menyerahnya, guru kita tidak dia menyampaikan, pilihlah musik kau harus kita pada. Mati hakiki itu apa? Hakiki artinya sebenarnya, pada hakikatnya. Beliau masih di dunia. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalau engkau ingin melihat orang yang sudah mati tapi masih jalan, masih dagang, masih berjalan di dunia ini, maka lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah mati pada hakikatnya, tapi dia masih pergi ke pasar, masih berjualan, masih bekerja. Ini ada Bapak bahwa mati hakiki nak masuk kubur depan, nak masuk kubur depan. Orang mati adalah orang yang mengakui dirinya tidak ada. Contoh hayat. Lain kita bersifat hayat Bapak Ibu. Lain mati go dan mengaji salam dia tak tahu dia kaji lain. Lain awak berkudarai Ibu. Contoh Pak. Dua kau bahas dengan air ini kau. Oi sagala undang padusi lain ibu hidup sabot ya hayat. Siapa yang mempunyai hayat? Awak yang punya hayat apa Allah? Awak lah yang berkudarat lain. Awak yang punya kudarat apa Allah? Sami awak punya apa Allah? Basir awak punya apa Allah? Sami basir kalam awak punya apa Allah? Semuanya milik Allah. Orang yang mati hakiki itu Pak, yang pulangkan hayat, alimu, kodarai, iradai, samia, basir, kalam, yang pulangkan yang kapado kalimat la ilaha illallah. Cara memulangnya cari guru anda masing-masing. Kalau tidak bisa mati hakiki Pak. Mati hakiki itu kita di dunia aja Pak. Kita ingin jalan hidup, tapi pengakuan batin kita bahwa kita tidak hidup. Kita cuma dihidupkan. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasu. Sebenarnya hidup dan mati dan mati semuanya itu pekerjaan atau diserahkan atau datangnya atau dikerjakan oleh Allah Subhanahu. Bisa mana aja, bisa mana? Pada rupawe uni itu lah, uni itu juga.
Umi nalatakan tua tu cek ya. Ibu lo tuh tadi suruh ibu lo lah. Ada dengan tua lah. Pak, sampai penjuru uni ibu-ibu semuanya pado rupoe hidup. Pado sabanai tidak ada Anda hidup. Yang hidup ayo Allahu Akbar. Mau ngaji pulang bu, nama lalu mengaji tolong cari ngaji bang. Kau nak bekok berbahaya, sirik jadinya bang. Bahaya sirik atau bu? Allah itu ya. Apa dua aja Allah lain? Kalau dua aja Allah sirik. Lah terus dikombisikan Allah itu lo. Soalnya bang tinjunya Tuhan lain. Awal sama-sama itu ya, sama-sama berdarah tidak begitu. Bagaimana tentu? Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita berdarah oleh Allah. Kita pandangan dan dia pandangan oleh la ilaha. Itu dua mati suri dan mati hakiki Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kedua kalau Rasulullah tadi. Kata Nabi yang kedua, wahbib masita fa innaka mufarrikuhu. Artinya cintailah, milikilah, carilah apapun yang Anda inginkan di dunia ini. Tapi kata Rasulullah, ingat wahai sahabat, wahai nusana, wahai umatku, ingat semua yang kamu miliki pasti akan dipisahkan Allah denganmu. Ibu-ibu, aku cakap bu, 98% ibu-ibu anak suami kan. Sementara suami ibu tu bisa ibu deh. Boleh capek. Bisa aja. Kita cinta suami cinta, tapi suami akan berpisah dengan kita. Kita cinta anak, anak akan dipisah dengan kita. Kita cinta harta, harta juga akan berpisah dengan kita. Apa yang tidak akan berpisah dengan kita? Yang tidak akan berpisah dengan kita hanya Allah. Udah gak bisa terus sana. Tapi kalau istri, awak udah jauh udah apa ya? Istri awak kau bisa jawab. Anak awak kabati, pangke habis. Apa yang Anda miliki di dunia ini? Yang mati-matian mencarinya Bapak Ibu, sampai-sampai itu nanti akan dipisahkan Allah. Akan tonton Al-Quran supaya yang tercinta ke dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu terperdaya, jangan kamu tertutup kepada Allah gara-gara hartamu, gara-gara anakmu. Ulaika humul khasirun. Orang inilah orang yang paling rugi Bapak Ibu yang hormati. Kita cari contoh. Nabi Ayub alaihissalam, kerjaannya sujud, zikir, tahlil di masjid. Ayub datang Ubilih. Tahu ibu Ubilih? Ubilih itu lewat setan. Ada nampak di Ubilih? Kejadian lo? Nggak ada. Lai ada Ubilih di foto lai, tapi wasakan banyak ibu. Sabok kini pak, mau Ubilih itu pak, saja awak tahu Ubilih itu kok banyak jadi orang gini. Iya, nyurang, jadi Ubilih. Jadi aduh orang konan jadi Ubilih, jadi setan ya. Kalau Ubilih jadi orang tak dulu. Jadi Ubilih kok peserta banyak orang bagai jadi Ubilih ini bang. Karena joe asosiasa, maja orang dingin, maja orang selingkuh via HP. Ibu muda, ibu cantik, baru bagi saya suami lalu, halo, assalamualaikum. Gimana bang? Masih foto baru kan? Segala telepon mantan itu
ada ngap onda suaminya pulang tut. Bang, maaf ya bang ya, suaminya mau pulang, Biko pulang kali ya. Lelaki yang mana? Nama laki-lakinya yang senang hatinya kalau di belakangnya awak berpikirkan dengan orang lain. Aku tahu ibu itu memang nasuah, memang indah. Juga suami mereka besu-besunya. Di mana ini? Wah simpang pasang. Aja lupa bagi susu yang token. Kita tunggu dah susu. Lagi. Aja lupa udah bagi susu itu. Ya lah, betul. Itu gaya bahasanya dengan suaminya. Tapi kalau jangan tanya, halo, Assalamualaikum. Lu nagi gimana udah hari? Bapak abah saya itu sini pakai muat, kau dapat yang mahal? Kalau apa jatuh namanya? Ini ibu-ibu umur yang sampai 5 tahun ke bawah. Umur 5 tahun ke atas aduh itu. Kok aduh 5 tahun ke atas umur itu kata macam. Lalu ibu itu juga itu ada. Ibu muda 40 tahun, 45, 9, 35, 30. Hati-hati ibu. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh seorang wanita masuk surga sebelum suaminya reda. Maaf ibu, tak boleh ibu masuk ke rumah, tak boleh masuk, tak boleh. Lah ya dokter jangan, tidak boleh masuk surga. Kenapa? Suamimu tidak rela. Suami yang mana yang rela? Kalau anda bervideo call di belakangnya, kalau anda Instagram dengan orang lain, kirim foto. Kenapa tuh? Apa kirim tuh? Tukang foto yang Pak jauh pilih tuh. Itu jadi pilih tuh Pak. Nggak akan ada sana. Ibu resepnya kata Rasulullah. Kalau kamu lihat wanita cantik, ingat bahwa pada istrimu ada semuanya. Wanita cantik itu punya bibir, istrimu juga punya bibir. Apa indahnya dia? Entah kok, nampak orang kami biu, istiwa tak ada bibir, tak ada bibir. Mulia ibu, apa cinta kau orang? Pikirin seluruh yang ada sama beliau, aduh istiwa saudara. Aku banyak jadi wanita cantik di Bali, siang malam aku jadi anca-anca, tapi tak sudah ngalah jo yang lagi anca pada rumah bapak. Itu resep rumah tangga ibu. Bara juga anca nampak orang jawab, bara juga segala macam. Semua yang kecantikan di pada dirimu ada pada istri kita semua. Ibu-ibu tak atur naknya, kau nampak suami orang godang semua. Godang awalnya godang kaki godang paruhnya godang awal pikir kalau kadangan lu dengan tidur udah gua tuh godang piko suami astagfirullah ibu salah. Suami ibu aduh yang mencarikan makan, yang bangunkan rumah, yang belikan pakaian, sampai ambil lipstik ibu bisa keluar. Kalau ibu bapak kamu keluar pokoknya kalau selewat jauh dikatakan suamimu yang bikin rumah, suamimu yang bikin belikan pakaian, kebutuhan sekunder dan primer semuanya udah dipenuhi oleh suamimu. Sementara di belakangnya anda selingkuh, sungguh sakit hatiku, sakitnya tuh di sini. Biniku balaki lagi.
Oke, kita kembali ke persoalan kita. Nah, suami yang ganteng, istri yang cantik, kita miliki apa? Semuanya mufarriqu. Semuanya akan dipisah oleh Allah dengan kita. Wahai orang Damastraya, ibu-ibu dan apa-apa, kalau kita sudah tahu semuanya akan berpisah dengan kita, tiba perpisahan itu biasa saja kita Bapak Ibu. Tapi kalau ada kau coba pisah, ayo soal, ayo di waktu ladang dibakar, yuk, ya ada apa? Iblis datang. Tuhan yang engkau sembah itu, wahai Ayub, Allah yang engkau sembah itu sekarang telah menghabiskan semua hartamu. Ladang sawit ini ibu-ibu terbaru dibakar oleh iblis. Jawab Nabi Ayub, kalau awak bu, ladang awak terpanggang, lari mencari kambing hijau. Siapa merokok kambing hitam itu hijau begini. Siapa kambing hijau yang siapa merokok sih kau, siapa membuat rokok, siapa membakar segala macam. Ribut. Kalau Nabi Ayub enggak, yuk, ya ada apa? Itu semua ladang kamu, semua ladang sawit, ladang karet sudah dibakar oleh Allah. Kata Nabi Ayub jawabannya, innalillah, itu kan milik Allah. Kalau dia biaya Allah mengalami bukan itu gimana? Ini Ayub menyadari bahwa semuanya milik Allah memang akan kembali kepada Allah Subhanahu. Awak ikut dengan Allah bu, mati suami paninggal. Awak lupa bahwa suami awak kau dah awak punya robo, Allah mempunyai. Kalau bapak, ibu-ibu kau dah awak punya robo, Allah punya, Tuhannya yang milikinya. Kau mati di nyawa kau dek mati lah. Kau tiada yang mati, wah ini cerai. Ya kan itu jadi standar itu pak. Dapat dulu pak. Mati istri bantuan nak kapur dan bantuan diri. Panik 7 kali dia didik lah semua bapak. Stres. Kenapa stres? Karena sudah menyadari bahwa milik Allah pasti akan kembali kepada Allah. Pakai kaji ke Bapak Ibu, apapun yang datang musibah bentuknya di dunia ini, di Damastraya ini, pastikan hati Anda berkata bahwa ini memang janjian Allah. Iradallah fawqa kulli iradah. Kehendak Allah itu berdiri di atas segala kehendak. Kalau awak sakit, nanda cegah, nanda sehat. Kita sakit, apa yang kita inginkan Bapak? Mati. Kita inginkan apa? Sehat. Lama lihat, awak sakit, awak nanda sehat, apa nanda mati? Kalau Allah berkehendak mati, yang bertemu mati, apa sehat? Mati. Karena itu kehendak Allah. Baru tenang jiwa. Suami meninggal, anak meninggal, minantu meninggal, harta benda kita dimaliuran, atau kalih kita bangkrut, perusahaan kita bangkrut. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada asal kita, bahwa kita dulu kata dunia tidak bawa apa-apa. Ada yang bawa baju kata dunia lo, dolar itu lalu gue baju cie, tidak ada. Ibu kita yang menyiapkan kuritoa, yang menyiapkan baju. Lah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kajian ini pastikan apapun yang datang bisa membawa awak mengenal Allah. Bisa kita bersikir dengan datangnya kematian, tak karena Allah. Dengan datangnya musibah, tak karena Allah. Dengan datangnya yang baik atau meskipun kita bisa mengenal La ilaha. Terakhir Bebo, karena waktu tinggal 7 menit lagi. Ini zuhur jam 2 balik 21. Ini sudah jam 2 balik 2 balik. Berarti tinggal sampai menit lain. Yang terakhir, apa itu kata Rasulullah terakhir? Wa'mal masita fa innaka majziyun bihi. Apa itu artinya? Berbuatlah apapun yang engkau buat di dunia ini, silakan. Ingin judi silakan, main maliang silakan, mau zina laksanakan, mau
pembunuh, gue mau mengicuan, silakan. Mau korupsi, gue saudara. Tapi ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarai. Ngapain basina, mangga maliang, mangga membunuh. Segadang dicobayang saja dalam hati kau sifat takabur dan sombong, Pak, tidak boleh masuk surga. Ngapain kayak haji dan umrah, membuang sarok saja di jalan belok, dikasih pahala oleh Allah. Sarok keke di jalan, nampak ada kaki dia, boleh tak? Sekecil apapun perbuatanmu, sebesar apapun kesalahanmu, pastikan semuanya akan kita cari nanti, Pak, kita saksikan nanti pada di akhirat. Tidak lama lagi, Bapak Ibu, insya Allah dikubur saja kita mulai menerima, Pak. Sedekah kita dibuat di dunia, dikubur diterima. Sholat Anda menemani kita. Kini nampak yang bare orang Islam tuh mak sholat. Kalau sholat zuhur oke lah, Pak Tengku. Kalau sholat isya jadilah. Tapi kalau subuh memanah sebaliknya kepada subuh itu dingin. As-salatu khairun minan naum. Orang aku baru saja sholat itu lebih rancak padu lalu. Salatu khairun minan naum. Ini kayak ini. Malay sabok malay kalau sabok ay biang ko malay semayang kalau salah fokus mungkin udah dapat apa deh. Sudah semayang udah dapat tigo, dapat ame, dapat suami do. Kalau dapat pahala lagi tidak nampak, maka terjadilah Bapak Ibu mogok semayang, malay sholat subuh, asar, zuhur, habis di urusan dunia, tinggal sholat. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa sholatlah tiang agama. Man agama akan agama ini, man taraka akan ada badin. Siapa yang sholat beragama, siapa yang tidak sholat tidak beragama. Nanti di dunia, Pak, nanti tanya itu masalah semayang dulu. Kalau lagi sholat, puasamu, zakatmu, sedekahmu, hajimu semua diterima. Tapi kalau tidak sholat, Awak nak sembahyang dulu, haji awak dah diterima. awak tidak sholat dulu, puasa anda ditolak. Awak tidak sholat dulu, sedekah kita tidak dikasih pahala. Lain sah sedekah, sah, cuma pahalanya tidak dapat. Sama jawab balik pulsa ke konter 1.000 dikirim, terkirim, cuma nggak masuk KP. Waduh, sama jawab itu. Sholat lain sah, lain puasa lain sah, zakat sah, haji sah, tapi nggak masuk volume ibadah Anda. Kenapa? Nilainya nggak ada, karena Anda tidak sholat 5 kali sehari semalam. Kenapa nggak sholat itu? Karena hukum dunia, kalau urusan dunia. Kalau orang Palembang pernah membuat olah beliau baru Deula lama karajo kalimi ini mencari latihan jo, mencari sabi, mati jarum jo, mati bijai, latih hingga pulau supaya muka. Ini deula lama dua di balantah, menuntut tepiyo para bola. Mencari dunia dalam berita dari Jokowi sampai ke Mbak Mega, tinggal boros supaya dari Miraula pindah ke dalam taruh. Hari pagi selimut tambua ayam baku buah Jawi mangu kira hari lah jam 10 lah 30 supaya waduh lama karajo di dapur
musim duwe lati hingga puno supaya lu lagi coba gajah-gajah main tenis jo main bola latih hingga bola supaya semuanya gara-gara dunia aja Bapak Ibu, semuanya kita abaikan, semuanya kita tinggalkan gara-gara dunia. Nah, dengan tiga ini Bapak Ibu, Allah akan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat khususnya jamaah istighatsah NU Damas Raya ini, pastikan kita kematian. Di mana Bapak Ibu, di mana ibu-ibu tinggal, Medan Gagantama makan baru, Dumai, Jambi, Malaysia sudah pula bergila. Tapi ingat, kematian selalu menunggu kita. Lagi percaya sama tidur sana. Mantap. Langkah dua, apapun yang kita miliki, apapun yang anak kita dapat di dunia, rumah mewah, istri cantik, suami ganteng, anak-anak berpangkat, ladang dan semuanya, pastikan itu kita serahkan kepada Allah, karena itu semuanya milik dari la ilaha illallah. Dan yang terakhir, hati-hati apapun yang hendak kita kerjakan, apapun yang hendak kita perbuat di dunia ini, sadarilah kalau baik perbuatan Anda, maka baiklah balasannya, dan apabila jahat perbuatan Anda, maka jahatlah perbalasannya nanti di akhirat. Oleh sebab karena itu Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Panjang stasiun di Pariaman tarantang kale ampe alai buatan tukang dari Padang Panjang kakida jalan Kamuaro sedang pak kini kita hentikan lah pasti saja banyak mana kaji kita terbengkalai kalau mau umai kita sama panjang insya Allah lain ketika kita ulangku Tuan kanaya usana tasingkuang katurun dalam baca kaji ambo sama nanya usana kepada karulang nama saya minta maaf lahir dan batin sebelum minta maaf ambo maafkan kita sedunia. Mari